Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia, NIM 1220131 dari kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama kelas SD. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama kelas SD. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan. Untuk pengertian subjek hukum sendiri yang saya ketahui adalah pihak-pihak yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum ini yang saya ketahui ada dua, yaitu manusia atau naturally person dan badan hukum atau reh person. Kemudian untuk yang pertama, pengertian penggugat sendiri adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain yang biasanya disebut sebagai tergugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut dalam gugatannya itu dengan para penggugat. Yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat antara lain yang pertama, penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi, seperti surat permohonan atau gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisir. Kemudian setelah itu surat permohonan atau gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian setelah itu mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau panjar biaya perkara. Kemudian setelah itu memberikan SKUM atau surat kuasa untuk membayar yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip. Kemudian setelah itu penggugat menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan, lalu kemudian penggugat menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan negeri yang disampaikan oleh jurusita pengganti. Nah, setelah itu semua selesai, penggugat tinggal menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu tergugat. Tergugat sendiri adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara yang bersangkutan, karena dianggap telah merugikan hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut sebagai tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Tergugat berhak untuk menyampaikan jawaban yang berisi tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan. Inti dari bantahan terhadap pokok perkara yaitu untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan. Adapun hak-hak tergugat diantaranya yaitu yang pertama, tergugat berhak mengajukan jawaban pada sidang pertama. Yang kedua, tergugat berhak mengajukan duplik jawaban kedua oleh tergugat dan seterusnya. Yang ketiga, tergugat mempunyai hak setelah putusan, yaitu tergugat berhak untuk mengajukan upaya hukum verzet, banding dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Lalu selanjutnya pihak intervensi. Pihak intervensi adalah pihak yang atas kehendaknya sendiri atau karena ditarik oleh salah satu pihak ikut masuk mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Pihak-pihak dalam intervensi terbagi menjadi 3, yaitu vogging. Vogging adalah pihak atas kepentingannya membantu atau membela salah satu pihak secara yuridis maupun moral. Yang kedua, tusenkom adalah ikut sertanya pihak ketiga atas kepentingannya sendiri dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, akan tetapi tidak untuk membela salah satu pihak, melainkan untuk membela kepentingannya sendiri atau melawan kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga, fiduciaring atau penjamin adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Kemudian turut tergugat. Turut tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan, karena turut tergugat tidak melakukan suatu perbuatan,
Turut tergugat itu dipergunakan bagi orang-orang yang tidak berkepentingan langsung dalam sengketa tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan hanya demi lengkapnya suatu gugatan, maka ia harus diikut sertakan. Dalam petitum, turut tergugat hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Turut tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Gugatan rekonvensi ini merupakan suatu gugatan balik yang memungkinkan bagi tergugat atau turut tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama. Selanjutnya, soal kedua yaitu mengenai apa yang harus dilakukan hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama. Pengertian hakim sendiri adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam hukum acara pengadilan agama, hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan WW Hibersadek. WW Hibersadek ini meliputi waris, wasiat, wakaf, hibah, pernikahan, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah. Hakim ini bersifat menunggu dan pasif. Hakim bersifat menunggu maksudnya pengajuan gugatan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan, sehingga suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan ataupun tidak, semua itu diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Sementara peran hakim hanya menunggu tuntutan hak diajukan kepadanya. Dengan demikian, hakim hanya bergerak atau bekerja ketika tuntutan hak itu ada. Apabila tuntutan hak atau perkara tidak diajukan, maka tidak ada hakim atau hakim tidak bekerja. Kemudian hakim juga bersifat pasif. Artinya, sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada prinsipnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan hakim. Namun dalam hal pemecahan masalahnya, hakim tetap bersifat aktif untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara secara berkeadilan. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga yaitu mengenai bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peradilan agama mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenang perkaranya, yaitu wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berhubungan dengan bidang WW Hibersadek yang meliputi waris, wasiat, wakaf, hibah, pernikahan, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah. Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sumber hukum peradilan agama yaitu meliputi KHI, KHS, fikih, dan fatwa ulama atau ahli fikih. Pengadilan negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Perkara perdata tersebut yaitu seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa pertahanan, dan lain sebagainya. Pengadilan negeri bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata di tingkat pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata sebagai ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan hukum acara pengadilan agama adalah bagian dari hukum acara perdata yang lebih spesifik atau yang lebih khusus menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam atau syariah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir mengenai bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang. Harapan saya terhadap hukum acara perdata agama di masa mendatang adalah
Semoga hukum acara perdata agama selalu bisa memberikan pelayanan yang prima atau baik kepada masyarakat mencari keadilan, dan semoga selalu berusaha maksimal meningkatkan kinerja sehingga semua tujuan dapat diraih dengan baik. Semoga dengan hukum acara perdata agama, kedepannya hukum di Indonesia semakin lebih baik lagi. Semoga hukum acara perdata agama lebih terstruktur lagi dalam melaksanakan atau menyelesaikan perkara. Adapun harapan saya yang selanjutnya adalah semoga hukum acara perdata agama dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk permasalahan atau perkara yang berhubungan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu ataupun takut dalam berperkara, karena pada dasarnya hukum acara perdata agama mempunyai prinsip proses cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mempunyai perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.